Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Iqbal Ferry Elvin. Pada kesempatan ini kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana analisis manajemen strategi dari perusahaan PT Bumi Serpong Damai Tbk. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan. PT Bumi Serpong Damai Tbk telah menjadi pionir di bidang pengembangan township sejak 1984. Ruang lingkup kegiatan BSDE adalah berusaha dalam bidang pembangunan real estate. Saat ini kegiatan utama BSDE adalah menjalankan usaha dalam real estate yang dimiliki sendiri ataupun disewa, seperti kawasan industri, konstruksi bangunan dan infrastruktur, penyiapan lahan, instalasi dan pengelolaan air, listrik, dan sebagainya. Lalu PT Bumi Serpong Damai juga dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan proyek Serpong Damai atau BSDE. Lokasi dan proyek-proyek Bumi Serpong Damai TBK dan anak usahanya antara lain ada di Bekasi yaitu Grand Wisata dan Gowet, lalu ada di Cibubur yaitu Kota Wisata dan Legenda Wisata, ada di Bogor yaitu Kota Bunga, ada di Jakarta yaitu Taman Permata Buana, Superblok ITC Mangga 2, Superblok ITC Cempaka Mas, Superblok FTC Roxy Mas dan masih banyak lagi. Lalu ada saham PT Bumi Serpong Damai Tbk. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bumi Serpong Damai Tbk yaitu PT Praga Artamida sebanyak 40,66% dan PT Eka Sentra Usaha Maju sebanyak 25,63%. BSDE dan anak usaha atau grup termasuk dalam kelompok usaha PT Praga Arta Mida, sedangkan pemegang saham akhir grup adalah Sinarmas Land Limited yang berkedudukan di Singapura. Pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner Bumi Serpong Damai Tbk adalah Dewi Jaja Family Master Trust. Saat ini BSDM memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BFI, yakni Duta Pertiwi Tbk Duti. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan dari perusahaan PT Bumi Serpong Damai selama periode 2018 sampai 2022. Di data ini menunjukkan perusahaan mengalami peningkatan laba setiap tahunnya, walaupun pada 2020 perusahaan mengalami penurunan yang drastis. Tetapi pada tahun berikutnya berangsur-angsur naik kembali. Perusahaan memiliki nilai ekuitas yang lebih besar daripada hutangnya. Dari data tersebut, kita tuh dapat mengamati pertumbuhan laba perusahaan dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan atau tidak. Data ini juga digunakan untuk menilai perkembangan ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu, serta membandingkannya dengan total liabilitas atau utang yang dimiliki. Hal ini membantu kita menentukan apakah ekuitas perusahaan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan utangnya. Total liabilitas atau utang menunjukkan total kewajiban yang dimiliki perusahaan terhadap pihak ketiga. Jadi visi dari PT BSD ini adalah menjadi pengembang kota mandiri yang terkemuka, yang menawarkan dan memberikan lingkungan yang dinamis dan juga sehat. Sekarang BSD sudah menjadi kota satelit yang penting dari kota Jakarta. Kami semakin yakin akan terwujudnya sebuah kota metropolis yang terencana dengan baik, tetap peduli terhadap lingkungan, dan penuh dengan fasilitas-fasilitas sebuah kota yang menjadi kebutuhan. Kemudian, misi dari PT BSD ini adalah menyediakan fasilitas kelas atas, pendidikan terbaik, lingkungan yang hijau, berkomitmen untuk terus meningkatkan secara kualitas, dan juga menciptakan tempat tinggal bagi masyarakat dan berbagai macam budaya dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Faksani dari kelas MB 4806. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE mengenai audit lingkungan internal. Nah,
Sebuah perusahaan yang memiliki struktur manajemen yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Annual Report 2023, BSDM menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Dalam fungsi perencanaan, BSDM memiliki visi menjadi pengembang properti terkemuka di Asia Tenggara dengan pangsa pasar dominan yang didukung oleh misi untuk mengembangkan kota mandiri berkelanjutan. Departemen Pemasaran PT Bumi Serpong Damai Tbk memiliki peran penting dalam mempromosikan produk dan proyek perusahaan. Strategi pemasaran yang terintegrasi mencakup digital marketing, media sosial, dan event marketing digunakan untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan PT Bumi Serpong Damai Tbk dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Perusahaan juga menggunakan teknologi modern dan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Selain itu, BSDM menyediakan berbagai program pengembangan karir untuk mendukung pertumbuhan karyawan. Program ini mencakup pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, dan peluang rotasi jabatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai PT Bumi Serpong Damai Tbk. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana audit lingkungan internal di perusahaan PT Bumi Serpong BSDE Citi. Oke, kita mulai dengan manajemennya dari PT Bumi Serpong Damai. Seperti yang kita tahu, jadi dalam manajemen ada POAC. Nah, dalam fungsi P, planning, perencanaan, BSDE ini memiliki visi di mana katanya menjadi pengembang properti terkemuka di Asia Tenggara dengan pangsa pasar dominan yang didukung oleh misi untuk mengembangkan kota mandiri berkelanjutan. Jadi ini sesuai dengan rencana SDGs, Sustainable Development. Lalu di sini juga dalam aspek pengarahan atau actuating, manajemen BSDE menerapkan sistem komunikasi dua arah yang efektif antara atasan dan bawahan. Jadi setiap keputusan dalam rapat itu melibatkan top manajemen beserta manajemen bawahnya dari berbagai level dalam hierarki kepemimpinan. Lalu di sini juga ada program pelatihan SDM untuk pengembangan kepemimpinan yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi manajerial di semua level, ya. Lalu ada fungsi pengendalian atau biasa kita kenal dengan controlling, dilaksanakan melalui sistem audit internal yang komprehensif. Divisi internal audit melakukan pemeriksaan berkala terhadap seluruh unit bisnis dan melaporkan temuannya langsung kepada komite audit.
Pada tahun 2023 telah dilakukan 24 audit internal dengan tingkat penyelesaian temuan mencapai ke 95%. Lalu di sini ada tambahan, yaitu tantangan yang dihadapi manajemen. Yang pertama tentunya kompleksitas koordinasi antar unit bisnis yang tersebar di berbagai lokasi ya. Jadi karena banyak sekali lokasinya, terjadi kesulitan dalam birokrasi. Kedua, kebutuhan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi properti. Ini juga masih dalam masuk ke dalam FUAK ya, uncertainty tuh, dan pastel, politik, ekonomi, regulasi dan lain-lain yang hal seperti itu yang tidak bisa dikontrol. Ini membutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi properti. Ketiga, itu manajemen sumber daya dalam skala besar, tentunya dalam membuat. Lalu yang keempat, tuntutan inovasi berkelanjutan dalam pengembangan properti. Sebenarnya telah dibahas, yaitu sustainable development. Lalu ada yang kedua, yaitu marketing, di mana PT Bumi Serpong Damai itu menerapkan strategi pemasaran yang komprehensif untuk mempertahankan posisinya sebagai pengembang properti terkemuka. Berdasarkan Annual Report 2023, BSDM fokus pada pendekatan pemasaran digital dan pengembangan nilai properti berkelanjutan. Jadi segmentasinya itu bagi BSDE terbagi menjadi 3 menurut residensial, yaitu fokusnya pada segmen menengah ke atas ya. Kalau di dalam portofolionya ini sebesar 60%. Yang kedua yang menduduki peringkat teratas yaitu komersial, di mana isinya ada retail, perkantoran, dan area bisnis dengan jumlah sebarannya 30% portofolio. Dan terakhir yaitu industrial, kawasan industri dan pergudangan dengan 10% portofolio. Lalu di sini juga ada yang versi singkat dari bisnis model Canvas yang isinya ada produk, price, place, promotion, yaitu yang di produk ini pengembangan produk berkualitas dengan konsep green building ya, selalu dengan mengusung konsep hijau sustainable. Variasi tipe properti dari rumah tapak ya hingga apartemen. Kemudian ada fasilitas terintegrasi, yaitu di mana ada pendidikan dalamnya, kesehatan, dan tak lupa juga rekreasi. Lalu price, strategi harganya premium untuk produk unggulan. Di dalamnya juga ada skema pembayaran fleksibel dengan berbagai opsi KPR. Lalu program insentif khusus untuk early bird. Yang ketiga itu Flash, itu lokasi strategi dengan akses TOD, jaringan kantor pemasaran di 10 kota besar, platform digital untuk penjualan online. Yang terakhir yang keempat promotion, digital marketing melalui sosial media dan website, tentunya event pameran properti 12 event di 2023 sebagai contoh kasusnya, program referral dan loyalty rewards. Lalu kita beranjak ke 4.3 keuangan akuntansi, yang seperti yang kita tahu di sini neraca keuangan dari laporan keuangan 2023 menunjukkan kinerja keuangan yang solid, di mana posisi keuangannya itu aktiva atau total asetnya itu 54,2 triliun, pasiva atau total liabilitas 20,1 triliun, ekuitasnya 34,1 triliun. Lalu di sini rasio keuangannya, yang pertama likuiditasnya current ratio 2,8, quick ratio 1,5,
dan seterusnya. Ada solvabilitas, dimana DAR debt to equity ratio 0.59 dan DAR debt to asset ratio 0,37. Probabilitasnya ROA-nya 4,8%, ROE-nya 7,6%, net profit margin 25,3%. Saya tidak bisa sebutkan semuanya. Lalu yang keempat, 4.4, produksi atau operasi, mengelola operasional. Lanjut saja. Sumber daya manusia, BSDM menerapkan manajemen SDM berbasis kompetensi. Dengan komposisi karyawannya totalnya 2.850 orang, rasio gendernya 60-40, 60 pria, 40 wanita, tingkat pendidikan S1 ke atas 65%. Program pengembangan itu ada training hour per karyawan 40 jam per tahun, budget pelatihan 15 miliar per tahun, program sertifikasi profesional. Tentunya BSD ingin yang terbaik untuk menyalurkan layanannya dengan sumber daya sumber daya manusia yang berkualitas juga. Lalu ada R&D, penelitian dan pengembangan investasi, yang tentunya fokus pada inovasi berkelanjutan. Di area penelitiannya itu ada Smart City Development yang mengimplementasikan IoT, digital infrastruktur, juga energi efisiensi. Lalu yang kedua, Green Building Technology, menggunakan sustainable material, renewable energy system, waste management, tentunya yang berkaitan dengan ekonomi sirkular dan lain-lain. Dengan budget R&D yaitu alokasi 2% dari pendapatan, berkolaborasi dengan 5 universitas. Itu sih ya. 4.7 Sistem informasi. BSDM mengimplementasikan sistem informasi integrasi. Di dalamnya ada infrastruktur IT, enterprise planning SAP, customer relationship management, project management system, dan business intelligence platform. Dengan total investasi digitalnya, budgetnya sebesar 200 miliar per tahun. Digital Transformation Roadmap 2024 sampai 2028. Nah, data berikut bersumber dari Annual Report BSD 2023, laporan keuangan audit 2023, Sustainable Report 2023, Company Website, IDX Reports. Terima kasih, sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan strategi perusahaan, di mana strategi perusahaan itu terbagi menjadi 5 poin, yaitu ada strategi utama, strategi marketing, strategi keuangan, strategi produksi dan operasi, dan yang terakhir ada strategi sumber daya manusia. Yang dimana saya akan menjelaskan pertama-tama strategi sumber daya, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang properti. Direktur BSDE Hermawan Wijaya juga mengatakan bahwa strategi bisnis yang tepat dan berfokus pada kemitraan strategis dan juga pengembangan produk dan jasa yang inovatif dan berkualitas, fokus pada inovasi produk yang mengikuti tren dan kebutuhan konsumen. Yang dimana juga di sini BSDE meluncurkan produk-produk baru, pengembangan produk baru, rumah tapak, ruko, apartemen, dan traveling lahan komersial dengan range harga 1 miliar hingga 30 miliar per unit. Selain itu, kemitraan strategis dan diversifikasi portofolio produk dan geografis. Dan terakhir ada dukungan oleh cadangan lahan luas untuk mendorong pertumbuhan. Nah, yang kedua ada strategi marketing, yang dimana terdapat beberapa tren diprediksi akan memengaruhi pasar properti generasi milenial dan OHNWI atau ultra
net worth individual sebagai pasar utama properti hingga tahun 2045. Tipe tipe demografi konsumen ini juga sangat peduli dan fokus pada aspek ESG, environmental, sosial, dan governance dan berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi terhadap lingkungan dan well-being. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pasar terkait wellness industry, Sinar Maslen telah ada pengembangan biomedical campus untuk mendukung wellness industry di BSD City yang bertujuan untuk wadah ekosistem komunitas sains dan teknologi, baik itu pusat penelitian, edukasi, dan fasilitas kesehatan di BSD City. Poin ketiga ada strategi keuangan, di mana target marketing sales itu mencapai 9,5 triliun di 2024. BSDE optimis bakal membukukan marketing sales di 9,5 triliun sepanjang tahun ini. Nah, untuk mendukung pencapaian target 2024, peluncuran program seperti Infinite Living dengan promosi sepanjang tahun dan juga peningkatan penjualan melalui kebijakan PPN DTP dan juga peningkatan penjualan melalui kebijakan PPN DTP emiten properti milik Sinar Maslen ini juga optimis penjualan bakal terus terlaksana seiring dengan adanya kebijakan bebas PPN, yakni PPN ditanggung pemerintah. Nah, yang keempat itu ada produksi dan operasi yang dikarenakan kerja ESG untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasi perusahaan, karena kerja dirancang khusus karena Oke, ada di poin selanjutnya yaitu strategi produksi dan operasi, yang dimana kerangka kerja ESG untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasi perusahaan. Kerangka kerja ini dirancang khusus untuk memandu pengelolaan operasi dan kegiatan bisnis perusahaan dengan fokus yang kuat pada aspek-aspek ESG, fokus pada laporan dan berkelanjutan dan pengelolaan risiko terkait ESG yang sangat penting untuk melacak dan melaporkan secara publik kemajuan inisiatif-inisiatif ESG kami, termasuk metrik dan tujuan yang terperinci. Kerangka kerja ini dipercaya kepada unit manajemen risiko dan berkelanjutan yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Direktur. Untuk informasi lebih rinci mengenai komposisi, remunerasi, serta proses nominasi seleksi dan pengurus dan tim eksekutif perusahaan. Poin yang terakhir ada strategi sumber daya manusia. Yang pertama ada menciptakan lingkungan kerja inklusif dan berbasis digital. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan dengan investasi sebesar 2,96 miliar di 2022. Dan yang terakhir ada penghargaan bagi karyawan terbaik dan peningkatan pelibatan karyawan. Segitu dulu dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Dwi Mulyani dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang audit lingkungan eksternal dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Tujuan dari audit lingkungan eksternal sendiri adalah untuk mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dalam hal kesesuaian antara proses produksi dengan hukum dan peraturan, serta untuk mengidentifikasi resiko yang ditimbulkan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan perusahaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan ada 6 Vestel analisis. Yang pertama itu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta legal. Ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada perusahaan di lingkungan eksternal. Next,
Lalu ada aspek politik. Yang pertama, aspek politik ini adalah faktor politik yang mempengaruhi PT Bumi Serpong Damai Tbk adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti kebijakan terkait lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini itu undang-undang ini menempatkan peran penting dalam audit lingkungan eksternal dengan memastikan adanya kebijakan yang tegas, pengawasan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam melindungi lingkungan. Di sini PT Bumi Serpong Damai Tbk ini diwajibkan untuk mengikuti regulasi yang ditetapkan dengan audit lingkungan eksternal sebagai salah satu mekanisme untuk mengukur kepatuhan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Lalu next ada aspek politik. Faktor ini adalah mencakup berbagai aspek yang berdampak langsung pada kinerja keuangan, operasional, serta potensi pertumbuhan. Di wilayah Jabodetabek yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan sektor properti, perusahaan seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk ini berperan penting dalam merespon kebutuhan akan hunian dan pengembangan infrastruktur dengan proyek-proyek skala besar seperti BSD City. Ini perusahaan diuntungkan dari tren pertumbuhan ekonomi dan sektor properti seperti didukung oleh program pemerintah yang memfasilitasi pembelian rumah menjadikannya salah satu aktor utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabodetabek tersebut. Lalu next ada aspek politik di kawasan BSD Citi yang merupakan salah satu proyek andalan dari PT Bumi Serpong Damai Tbk ini memainkan peran sentral dalam mendukung tren urbanisasi. Nah, menurut BPS, Badan Pusat Statistik Wilayah Jabodetabek ini mengalami pertumbuhan populasi sebesar 3,5% per tahun sejak tahun 2020. Pertumbuhan ini mencerminkan tren urbanisasi yang pesat di kawasan tersebut, di mana semakin banyak penduduk berpindah dari daerah pedesaan ke kawasan perkotaan yang menawarkan peluang ekonomi lebih baik, akses terhadap fasilitas publik, dan infrastruktur yang lebih modern. Hal ini juga selaras dengan fakta bahwa lebih dari 70% penduduk Jabodetabek sekarang ini tinggal di kawasan perkotaan, termasuk daerah yang sedang berkembang seperti BSD Citi. Lalu ada aspek teknologi. Nah, aspek ini itu berperan penting dalam pengembangan dan operasi dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Karena PT tersebut gitu, PT Bumi Serpong Damai Tbk ini mengadopsi teknologi konstruksi terkini seperti Building Information Modern atau BIM dan prefabrikasi. Nah, menurut laporan dari MC Kinsey and Company, penggunaan BIM dapat mengurangi waktu pembangunan hingga 20% dan biaya hingga 10%. Seperti itu. Lalu next ada aspek lingkungan. Faktor lingkungan memiliki peran krusial dalam pengembangan dan operasional PT Bumi Serpong Damai Tbk. Dalam Sustainable Report 2023, PT Bumi Serpong Damai Tbk ini mencatat bahwa perusahaan telah berhasil mengimplementasikan sistem pengolahan air limbah yang efisien, mampu mengelola hingga 80% dari total air limbah yang dihasilkan. Langkah ini sejalan dengan upaya menjaga kualitas sumber daya air di kawasan BSD Citi. Selain itu juga perusahaan berkomitmen untuk menggunakan tanah secara berkelanjutan, mematuhi dari peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Lalu yang terakhir ada aspek legal. Nah, PT Bumi Serpong Damai Tbk ini beroperasi dalam rangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berisi tentang mengatur izin lingkungan yang mewajibkan setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan untuk memiliki izin. Nah, PT Bumi Serpong Damai Tbk ini memastikan bahwa semua proyek yang mematuhi regulasi ini sehingga dapat beroperasi dengan legal dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan ini juga menjalankan kegiatan bisnisnya dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum, serta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya melalui inisiatif yang bertanggung jawab.
Lalu ada Porter 5 Force Model. Ada 5. Yang pertama itu ancaman persaingan di dalam industri. Yang kedua itu ancaman pendatang baru. Yang ketiga ancaman produk substitusi. Yang keempat ada kekuatan pemasok. Dan yang kelima ada kekuatan dari konsumen. Nah, hasil analisis dari faktor dari audit lingkungan eksternal ini ada 3. Dari saya itu yang pertama ada secara keseluruhan PT Bumi Serpong Damai Tbk ini dihadapkan pada peluang besar dan tantangan dari lingkungannya. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat. Ini sangat mendukung pertumbuhan bisnis dari perusahaan PT Bumi Serpong Damai Tbk. Lalu yang terakhir yaitu tantangan seperti regulasi lingkungan yang ketat dan persaingan di sektor properti ini juga memerlukan strategi yang tepat untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan jangka panjang dari perusahaan PT Bumi Serpong Damai Tbk tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Ranhan Rizky Fitra Yuda dengan NIM 104 12400 135. Saya akan mempresentasikan kinerja keuangan maupun kinerja perusahaan dari BSD City. Oke, dimulai dari manajemennya. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai kinerja keuangan BSD. Dimulai dari peningkatannya pendapatan yang meningkat. BSD berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar 7,35 triliun pada semester 2024, semester 1 2024. Yang kedua, pada laba kotornya, laba kotor BSDE juga meningkat sebesar 34,67% menjadi 4,86 triliun. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional. Yang ketiga adalah laba usaha yang meningkat signifikan. Laba usaha BSD mengalami kenaikan sebesar 83,12% menjadi 2,95 triliun. Kinerja laba bersih dan pajak. Yang keempat adalah kinerja laba bersih dan pajak. Laba sebelum pajak BSD melonjak sebesar 95,91% menjadi 2,66 triliun. 5. Strategi manajemen untuk masa depan. Direktur BSDE Hermawan Wijaya, manajemen berencana untuk mengelola liabilitas dengan cermat untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Yang kedua, saya akan membahas operasinya. Operasinya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendapatan yang meningkat. Seperti yang saya tadi cantumkan, BSD mencatatkan total pendapatan sebesar 7,346,6 miliar pada kuartal kedua 2024, meningkat sebesar sekitar 46% dibanding 5 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah laba kotor dan laba usaha. Laba kotor BSDE mengalami peningkatan yang signifikan, mencatat 4 miliar 863,8 rupiah dengan margin laba kotor mencapai 67,1%. Yang ketiga adalah kinerja laba bersihnya. Laba bersih untuk kuartal kedua 2024 tercatat sebesar 2 miliar 333,1 juta, mengalami peningkatan hampir 91,7% dibanding tahun lalu. Daya saing di pasar. Direktur BSDE Hermawan Wijaya mencatatkan keyakinan bahwa proyek-proyek baru serta strategi pengembangan yang berlanjut. Dan yang terakhir, ternyata ada 5. Yang kelima ini adalah tantangan dan strategi ke depan. Meskipun kinerja operasional menunjukkan hasil yang kuat, tantangan tetap ada dalam bentuk penyesuaian terhadap permintaan pasar dan faktor ekonomi makro. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran dari BSDE yang pertama adalah target marketing sales. BSDE menargetkan pencapaian marketing sales sebesar 9,5 triliun sepanjang tahun 2024. Target ini dianggap ambisius namun realistis. Yang kedua, program penjualan Infinite Living untuk mendukung pencapaian target
BSD meluncurkan program penjualan nasional yang bernama Infinite Living. Yang ketiga adalah kebijakan PPN ditanggung dengan pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat penjualan dan mendorong daya beli konsumen di segmen perumahan. Yang keempat, realisasi pra-penjualan. Hingga akhir Juni 2024, BSD berhasil mengumpulkan pra-penjualan sebesar 4,84 triliun yang setara dengan 51% dari target pasar tahunan. 5. Strategi pengembangan proyek. BSD berkomitmen untuk terus memajukan pengembangan proyeknya terutama di kawasan Jabodetabek. Dan selanjutnya adalah kontribusi dan pengembangan jangka panjang. Perusahaan menilai pengembangan jangka panjang dengan meluncurkan kawasan baru dan melanjutkan proyek yang telah ada berpotensi berkontribusi besar terhadap marketing sales di masa depan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, perkenalkan aku Alwi Hasan dengan NIM 104012430059. Di sini saya akan melanjutkan di bagian keuangan. Berikut adalah ringkasan detail mengenai kinerja keuangan perusahaan. 1. Pendapatan dan laba. Pendapatan pada kuartal kedua 2024, BSDM membukukan pendapatan sebesar 7,35 triliun rupiah. Laba kotor mencapai 4 triliun 86 miliar dengan margin laba kotor sebesar 67,1%. Juga meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya. Selanjutnya laba usaha atau operating profit. Laba usaha tercatat sebesar 2,95 triliun, menunjukkan peningkatan dari 1,6 triliun di tahun sebelumnya. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih BSD mencatatkan 2,33 triliun, meningkatkan hampir 92% dari laba bersih 1,2 triliun pada tahun lalu. Yang kedua ada rasio keuangan. ROA atau Return on Assets mencapai 3,44%, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada Return on Equity mencatatkan 5,36% yang mengukur kemampuan BSDE dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Selanjutnya ada PBV, Price to Book Value, dilaporkan sebesar 0,56 kali, menunjukkan valuasi pasar terhadap ekuitas bersih perusahaan. Yang ketiga ada aset dan liabilitas. Yang pertama ada total aset. BSD memiliki total aset mencapai 67,86 triliun, meningkatkan dari periode sebelumnya. Selanjutnya ada total liabilitas. Liabilitas total tercatat 24,31 triliun, menunjukkan struktur permodalan yang sehat. Selanjutnya ada total ekuitas. Ekuitas total BSD adalah sebesar 43,55 triliun, mencerminkan kekuatan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada komponen pembiayaan. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dihitung sebesar 660,9 miliar yang menunjukkan hasil dari pendanaan utang. Selanjutnya ada utang jangka pendek dan jangka panjang. BSD harus mengelola utang jangka pendek sebesar 12,65 triliun dan utang jangka panjang sebesar 111 triliun 65 miliar. Selanjutnya ada sumber daya. Berikut adalah ringkasan mengenai kinerja SDM BSD berdasarkan laporan keberlanjutan dan informasi terkait. Yang pertama ada jumlah karyawan. Pada akhir 2023, BSD memiliki sebanyak 3.551 karyawan, meningkat dari 3.377 karyawan pada tahun 2022. Yang kedua, rekrutmen dan perputaran karyawan. Rekrutmen baru pada tahun 2023, BSD merekrut 516 karyawan baru dan mencatat tingkat perputaran karyawan sebesar 329, sedikit meningkat dibanding 323 pada 2023 lalu. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Rata-rata jam pelatihan per karyawan mencapai 15 jam pada tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya. Yang keempat, kesejahteraan dan keselamatan kerja. BSD berkomitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dengan menyediakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Yang kelima, pengelolaan hubungan industrial. BSD menetapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap diskriminasi dan mendukung lingkungan kerja yang inklusif.
Selanjutnya yang terakhir, inisiatif kesejahteraan karyawan. BSD menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung kesejahteraan perusahaan, berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memperdayakan tenaga kerjanya. Lanjut, penelitian dan pengembangan. Ada beberapa aspek penting terkait investasi dan inovasi yang dapat diambil dari inovasi yang ada. Yang pertama, fokus pada inovasi dan pengembangan produk. BSD secara aktif melakukan inovasi dalam pengembangan properti dengan memperkenalkan proyek-proyek yang berpotensi pada keberlanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, strategi investasi. BSD berencana untuk terus menginvestasikan dana dalam pengembangan lahan dan infrastruktur baru. Yang ketiga, penelitian terkait pasar dan kebutuhan konsumen. Perusahaan melakukan penelitian pasar secara keberlanjutan dalam rangka memahami kebutuhan konsumen dan tren yang sedang berkembang di industri properti. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak ketiga. Dalam rangka meningkatkan kapasitas R&D, BSDE juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian atau perguruan tinggi guna melakukan studi yang relevan dengan pengembangan kota dan perumahan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Berikut adalah ringkasan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh penjualan properti residensial dan komersial. Selanjutnya, pada tahun 2023, pendapatan tercatat mencapai 3 triliun, meningkat 15% dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, laba bersih. Laba bersih perusahaan juga menunjukkan tren positif dengan laba bersih mencapai 800 miliar, meningkat 20% dibanding tahun lalu. Margin laba bersih meningkat menjadi 26,7%, mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik. Selanjutnya, aset dan liabilitas. Total aset perusahaan mencapai 10 triliun dengan proporsi aset lancar yang sehat. Angka 0,5 menunjukkan posisi keuangan yang solid. Selanjutnya, rasio keuangan. Rasio lancar 1,8 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada return of equity. 12% mencerminkan profitabilitas yang baik bagi pemegang saham. Sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada penggunaan sistem informasi. PT Bumi Serpong Damai Tbk memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Sistem ini membantu dalam pengelolaan data keuangan, analisis pasar, dan perencanaan strategis. Selanjutnya ada keuntungan sistem informasi, mempercepat proses pelaporan keuangan, meningkatkan akurasi data dan analisis, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data real time, sumber informasi, laporan tahunan PT Serpong Bumi Damai Tbk, analisis pasar properti Indonesia, berita keuangan, dan analisis sumber daya terpercaya. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.